Engkau satu-satunya alasan kami masih hidup sampai hari ini. Dan Engkaulah satu-satunya alasan mengapa hidup kami masih berarti. Bapa di dalam surga, pagi ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami tahu kami orang berdosa. Kami tahu kami telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Itulah sebabnya kami ingin mengucap syukur. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Hati ini kami bawa kepada-Mu Tuhan. Karena kami rindu untuk disegarkan kembali. Kami rindu untuk diingatkan. Kami rindu untuk ditegur. Kami rindu untuk dikuatkan. Supaya kami bisa tetap tegak berdiri. Menjalani hari-hari kami selama kami masih diizinkan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, bahkan di dalam ruangan tempat kami beribadah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kita sudah masuk di bulan Natal ya. Sudah boleh mengucapkan selamat Natal begitu ya. Tidak terasa sudah masuk di bulan Desember. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Natal umum kita nanti tanggal 19 Desember begitu. Tahun lalu kita Natalannya masih online. Nah, tahun ini kita sudah punya kesempatan untuk bisa berkumpul bersama. Nah, kalau bicara tentang Natal Bapak Ibu Saudara, kita ini sekarang sedang memasuki masa Advent. Apa sih masa Advent begitu ya? Bagi kita umat Kristen Pantekosta, kita tidak terlalu familiar dengan kata masa Advent ini. Tetapi saudara-saudara kita mungkin yang Katolik, yang Protestan, mereka sudah mulai memperingati, menjalani masa-masa Advent. Nah, kalau kita sering mendengar masa Advent ini, itu adalah di gereja Kristen dalam masa sebelum Natal. Kata Advent ini diambil dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Nah, dalam masa Advent, apa sih yang dilakukan oleh umat Kristen sebenarnya? Jadi umat Kristen itu harus mempersiapkan diri untuk menyambut pesta Natal, memperingati kelahiran dan kedatangan Kristus nanti kedua kalinya pada akhir zaman. Diduga Advent ini mulai dirayakan oleh kalangan umat Kristen sejak abad keempat, Bapak Ibu. Nah, kapan kita merayakan masa Advent ini? Masa Advent ini selalu dimulai dari hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November. Hari Minggu terdekat gitu ya. Nah, berlangsungnya sampai nanti 24 Desember di malam Natal. Jadi karena itulah panjangnya masa Advent ini berbeda-beda, tapi setiap tahun selalu terdiri dari 4 kali hari Minggu. Nah, lalu kemudian ada juga jubah atau kostum khusus begitu ya. Biasanya pendetanya atau pastornya akan menggunakan toga yang berwarna ungu sesuai dengan warna kerajaan pada zaman dulu gitu ya, warna kehormatan. Nah, ya, di gereja-gereja juga ada yang dihias dengan daun cemara atau ditaruh 4 batang lilin. Lilinnya juga bukan lilin sembarangan Bapak Ibu Saudara, bukan lilin putih-putih mati lampu kecil yang kita pakai di rumah, bukan. Tetapi lilinnya juga ada maknanya. Minggu pertama dipasang lilin yang berwarna ungu. Lalu kemudian minggu kedua akan dipasang 2 batang lilin berwarna ungu. Kita nggak pasang lilin di sini begitu ya. Minggu ketiga 2 batang lilin ungu dan 1 lilin warna pink. Minggu keempat 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Nah, pas di malam Natal, keempat lilin dan 1 lilin berwarna putih di tengah rangkaian lilin yang lainnya. Waktu hari Natal, semua lilinnya dinyalakan. Jadi ada artinya masing-masing. Hanya kita mungkin di umat Pentakosta yang belum melakukan seperti itu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Advent adalah saat-saat menantikan kedatangan Tuhan secara khusus dan istimewa. Oh, kalau begitu waktu nggak Advent, Tuhan nggak ada dong. Tuhan nggak datang dong. Tuhan nggak hadir. Bukan. Oh, kalau begitu Tuhan hanya hadir pada masa Advent, pada hari Natal saja. Tidak. Tetapi itu adalah masa kesempatan kita menyiapkan diri lebih khusus. Masa kita mungkin bisa mengintrospeksi diri setelah 1 tahun dan hampir sampai di akhir tahun, kita bisa menyiapkan diri secara khusus, menyiapkan hati secara khusus, sehingga kita bisa mengingat kembali bahwa kedatangan Tuhan bisa kapan saja. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan secara general bisa terjadi dalam 2 hal. Pertama, kedatangan Tuhan secara umum pada saat Dia datang di atas awan-awan nanti.
Tapi yang kedua adalah kedatangan Tuhan pada saat dia menjemput kematian kita masing-masing secara pribadi. Dan dua-duanya nggak tahu kapan waktunya. Jadi Advent ini adalah kesempatan bagi kita sehingga tidak hanya terbatas dalam 4 kali hari Minggu saja Bapak Ibu Saudara. Oh, kalau udah nanti habis Natalan, udahlah nggak Advent lagi ya. Udah nggak ingat lagi sama Tuhan ya. Udah nggak fokus lagi nanti kedatangan Tuhan, udah nggak ingat lagi. Nah, karena kedatangannya itu tidak terduga, maka Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga Bapak Ibu. Untuk selalu waspada. Untuk selalu siap sedia. Karena apa? Matius 24 ayat yang ke-44. Matius 24 ayat yang ke-44 berkata, hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang bukan kapan sih Yesus datang, tanggal berapa, bulan berapa, walaupun ada banyak orang yang sampai saat ini masih mencoba menghitung-hitung kapan datangnya gitu ya. Dan walaupun udah sering meleset, tetap aja nanti akan muncul lagi orang yang memperhitungkan seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi itu, bukan kapan Yesus datang, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Karena kapan waktunya, entah kita tahu atau tidak tahu, Yesus tuh akan tetap datang. Tetapi masalahnya kita siap atau tidak waktu dia datang. Itu dia. Walaupun kita tahu kapan waktunya, tapi diri kita tidak siap, hati kita tidak siap, tetap aja loh, gak terangkat Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam diri manusia ada berbagai sikap dalam menyambut kedatangan Yesus. Ada yang udah siap, saya siap. Mati pun sekarang saya siap. Ada yang cemas, aduh jangan-jangan saya nggak keangkat ya. Gimana ya kalau nanti saya mati nggak masuk surga ya. Ada yang takut, jangan dulu deh datang sekarang, nanti aja deh. Ada yang nggak peduli lah, dari zaman gua kecil sampai sekarang gua tua juga katanya Tuhan Yesus datang sebentar lagi, mana nggak datang-datang, udahlah cuek aja. Ada yang terserah dah, Tuhan mau datang kayak mau enggak deh, pokoknya hidup gua udah susah, gua jalanin aja tiap hari. Atau ada yang biasa-biasa aja, ya ikut aja lah, batang boleh atau apa gitu ya. Nah, apapun sikap kita, Yesus mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri. Fokus hidup kita selalu pada kebenaran firman-Nya. Karena kita mengaku mengasihi Yesus. Kita melakukan apapun yang dia suruh. Begitu kan kalau cinta. Coba Bapak Ibu Saudara ingat waktu masa pacaran. Nggak diminta aja, dikerjain. Apalagi udah diminta, dikasihnya lebih begitu ya. Nah, kalau kita mengaku diri kita cinta Yesus, kita lakukan apa yang Yesus mau. Kita hidup sesuai untuk menyenangkan hati Yesus, bukan lagi menyenangkan hati kita sendiri. Walaupun kadang-kadang keinginan hati kita nggak sesuai sama keinginan Yesus, tapi yang harus jadi, yang harus terlaksana adalah keinginan Yesus, supaya kita menyenangkan hati Yesus. Kita dijumpai dalam keadaan apa adanya, bukan hidup yang pura-pura, bukan hidup yang dibuat-buat. Udah nggak ada waktunya lagi untuk hidup munafik sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita di gereja Shalom, begitu hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu syalan begitu, tidak, udah nggak ada lagi waktunya seperti itu. Nah, ketidaktahuan kita tentang kapan datangnya seorang pencuri inilah yang dipakai Tuhan untuk menggambarkan kedatangannya yang kedua kali. Matius 24 ayat yang ke-43. Matius 24 ayat yang ke-43 berkata, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jelas sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu maling itu akan datang, pasti kita akan siap sedia. Gak mungkin ada maling yang kirim undangan atau kirim email atau kirim WA. Bapak Ibu, saya akan datang pada malam Natal jam sekian, tanggal sekian ke rumah Bapak Ibu, tolong jangan digembok, jangan dikunci supaya saya gampang malingnya. Enggak ada maling yang seperti itu. Karena maling enggak tahu kapan datangnya, makanya rumah kita kunci, kita gembok supaya kita selalu siap sedia. Nah, begitu juga dengan kedatangan Yesus. Dia akan kembali suatu hari nanti, itu udah pasti. Tapi dia tidak kembali sebagai bayi kecil yang lahir di palungan lagi. Ih, lucu ya bayi imut gitu. Seperti Bapak Dama yang bayinya baru 10 bulan lalu, Bapak Ibu Saudara, dapat anak kedua begitu ya. Karena kita baru ketemu lagi sekarang. Bapak Ibu Saudara mau kasih kenangan masih keburu, belum setahun begitu ya. Iklan dulu nih Mike. Nah, Yesus juga begitu. Kita nggak tahu kapan dia datang. Nah, kita nyebutnya kiamat. Kita nyebutnya akhir zaman, apapun itu Yesus pasti datang. Dia nggak datang dalam bayi kecil, tapi dia datang sebagai hakim yang menghakimi.
hakim yang mengadili. Beda. Dia datang dalam kemuliaannya, membawa hukuman bagi orang yang tidak percaya, membawa upah bagi orang yang percaya dan tetap setia. Kenapa harus dijelaskan tetap setia? Karena ada banyak orang percaya tapi tidak setia sampai akhir. Karena ada banyak orang percaya tapi tidak finish sampai akhir. Ada banyak orang yang semangat tapi tidak semangat sampai akhir. Banyak yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, nggak perlu pusing kapan waktunya Yesus datang. Ayo, kita fokus. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa siap sedia? Yang pertama, siap sedia dengan menjaga hati kita. Memang kita juga harus jaga perkataan, betul. Kita harus jaga pikiran, betul. Tapi yang lebih penting adalah menjaga hati. Kenapa? Matius 15 ayat 18 sampai yang ke-19. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Ya, Matius 15. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujah. Maka yang harus kita jaga lebih dulu adalah hati kita. Kalau hati kita dijaga bersih, yang keluar juga pasti akan bersih. Kalau hati kita murni, yang keluar juga perbuatan baik. Oleh karena itu, jika kita siap sedia, hal pertama, tetap kuduskan hati kita. Miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Saya minta tolong Saudara JJ untuk membacakannya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ya. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, terima kasih. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Mungkin di luar kepala kita juga udah bisa ingat, tapi kita harus fokus untuk bisa melakukannya. Kenapa dibilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan? Karena hati ini mudah sekali untuk dibikin kesel. Hati ini mudah sekali untuk dibikin ngiri. Hati ini mudah sekali untuk dibikin empet, Bapak Ibu Saudara. Hati ini mudah sekali dibikin tersinggung. Coba Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara udah semangat datang ke gereja misalkan begitu ya. Terus tiba-tiba dipelengosin, gak ada yang nyapa. Mungkin mau kasih salam juga gak ada yang. Pasti minggu depan Bapak Ibu Saudara akan berpikir, ngapain juga gue datang ke gereja ya, gak ada ngeh juga gue ada apa enggak. Nah, makanya di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati ini mati, yang terpancar adalah hal-hal yang bau busuk. Karena kematian itu menghasilkan bau busuk. Tapi kalau dari sini hati kita hidup, yang terpancar adalah kehidupan. Dan pasti menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada beberapa tantangan yang terjadi untuk saya bisa mengimani, menghayati, dan akhirnya, oh iya ya, benar, ayat ini berkata, jagalah hati. Karena apa? Karena ada banyak hal yang membuat hati ini empet. Ada banyak hal yang membuat hati ini kesel. Ada banyak hal yang membuat hati ini bertanya-tanya, kok gini ya Tuhan? Tapi Tuhan tetap minta untuk saya menyampaikannya. Supaya firman Tuhan ini bermanfaat bagi saya. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Jaga hati kita. Kenapa harus dijaga? Dan karena gampang dibikin empet. Gampang dibikin tersinggung. Jaganya jangan asal-asalan. Dengan segala kewaspadaan. Artinya sepenuh hati. Kalau orang bule mungkin suka bilang, guard it with your life. Jaga dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama, kalau kita mau siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, bukan cuma di masa Advent ini kita menyiapkan diri, jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, kita harus siap sedia dengan menjauhkan diri dari segala hal-hal duniawi. Roma 13 ayat yang ke-13. Saya minta Saudara Jonathan untuk membacakannya. Roma 13 ayat yang ke-13. Jangan dalam percabulan yang hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini hal-hal duniawi itu digambarkan sebagai pesta pora, kemabukan, dan kemudian percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati itu termasuk yang digambarkan hal-hal duniawi.
Nah, ingat bahwa konteks siap sedia adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, baik di dalam masa Advent ini ataupun setelahnya. Artinya seumur hidup kita. Sehingga jangan lupa, jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal duniawi. Seringkali saya katakan, jangan terlalu betah tinggal di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita di dunia ini cuma nyewa, cuma ngontrak, cuma sementara. Tempat tinggal aslinya kita itu nanti di surga, di rumah Bapa yang kekal. Jadi jangan terlalu terlena dengan hal-hal yang kita nikmati di dunia ini, yang memang itu adalah berkat Tuhan. Karena tujuannya nanti, semua itu Tuhan berikan kepada kita, mensupport hidup kita selama di dunia ini, supaya kita bisa mempersiapkan diri, mengupgrade diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang tinggal di rumah sewaan, tinggal di rumah kontrakan, pasti mungkin satu kali ingin punya rumah sendiri ya, supaya nggak usah pindah-pindah lagi, supaya lebih nyaman. Nah, begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Jangan terlalu betah hidup di dalam dunia ini, tapi terus persiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya hal-hal surgawi nanti yang lebih kekal bisa kita nikmati. Seringkali sebagai orang Kristen kita lupa. Dan kita kejar hal-hal materi, hal-hal duniawi yang cuma semu semata. Kita lupa tujuan kita itu hal yang lebih penting, hal yang lebih kekal. Saya berikan sebuah ilustrasi. Coyote adalah serigala padang rumput di Amerika Utara bagian barat. Nah, coyote ini sangat suka daging domba. Bapak Ibu di sini ada yang suka kambing ya. Dimanapun ada kambing, masakan kambing guling, soto kambing, gulai, sate kambing, apapun itu pasti tahu kalau yang suka begitu ya. Coyote ini sangat suka daging domba. Itulah sebabnya bertahun-tahun selama para ahli melakukan eksperimen supaya domba ini tidak lagi diburu oleh si coyote. Karena apa? Kalau seringkali dicuri, dimakan, para peternak domba menjadi rugi. Nah, mereka mencampur berbagai macam bahan-bahan kimia yang disemprotkan ke domba-domba tersebut supaya menimbulkan bau dan si coyote ini nggak suka. Setelah berulang-ulang melakukan percobaan, akhirnya ditemukan, wah ini kayaknya cocok nih. Bau-bauan dari rasa saus pedas itu membuat coyote nggak mau mendekati daging domba. Nah, akhirnya ditemukan cara bagaimana domba itu bisa selamat dan coyote juga tidak diburu lagi oleh para peternak. Para ilmuwan berteori, kalau ujian ini berhasil, ramuan ini berhasil, maka domba akan aman. Coyote nggak mau lagi. Apa hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita? Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa Allah tidak melakukan hal seperti itu di Taman Eden dulu ya? Kenapa Allah nggak bikin buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya jelek, atau baunya busuk, atau tidak menarik tampaknya? Atau mungkin Allah kan bisa mengelilingi itu dengan pagar berduri, atau tanaman berduri, pagar berapi. Pertanyaan kita mungkin sebenarnya kenapa sih Allah menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat di dalam taman itu, kalau emang nggak boleh dimakan? Fungsinya apa sih? Dari berbagai pertanyaan itu, mungkin kita bisa jatuh di satu jawaban. Mungkin saja pohon itu sebenarnya ada untuk menguji Adam dan Hawa. Apakah mereka akan menunjukkan kepercayaan penuh kepada Sang Pencipta dan sepenuh hati mentaati perintahnya? Atau mereka akan terlena mengejar hal-hal duniawi, hal-hal yang tampak indah di depan mata, dan melupakan pesan-pesan surgawi yang justru lebih penting, sehingga akhirnya mereka kehilangan kehidupan yang indah di Taman Eden dan harus diusir keluar. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita juga menjalani ujian setiap hari, setiap saat. Melek mata udah berbentetan ujian, berentetan masalah, berentetan keputusan yang harus kita ambil setiap hari, setiap saat. Dan seringkali tidak boleh salah. Apa yang kita perbuat? Bukankah kita juga sering gagal di dalam ujian-ujian itu? Atau kita tetap berjuang mempercayai Allah sepenuhnya dan mentaati segala perintahnya? Setiap pencobaan sebenarnya adalah kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Saya seringkali suka dengan dua kata ini, believe dan trust. Ketika kita believe kepada Tuhan, maka kita cuma percaya. Mungkin kadarnya sama seperti orang lain,
Ya percaya Yesus itu anak Allah, ya percayalah dia bisa menyelamatkan. Tapi ketika kita trust, artinya kita menaruh hidup kita di dalam tangannya. Dan terserah dia, apapun yang dia lakukan, kita turuti. Kita harus trust hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, bulan Desember ini baru sampai hari kelima. Masih membentang jauh di depan kita. Masih banyak hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat akan Esau. Karena semangkuk bubur kacang merah saja. Cuma semangkuk loh Bapak Ibu Saudara. Di sini mungkin kalau yang makan bubur ayam lebih dari semangkok begitu ya. Atau yang porsi jumbo. Ini Esau jatuh ke dalam dosa. Melepaskan hak kesulungannya yang justru jauh amat lebih penting. Cuma gara-gara semangkuk bubur kacang merah. Mungkin kalau dipikir-pikir lagi sama si Esau. Kenyang juga enggak kali gitu ya. Saya tidak pernah mendapatkannya. Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita menjalani hari kita, ketika kita bersiap memperingati Natal, ketika kita masih bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan, ketika kita menjelang di akhir tahun nanti, ingat akan Esau, ingat akan Adam dan Hawa. Contoh-contoh mereka yang lebih mementingkan hal-hal duniawi, sehingga meninggalkan pesan-pesan surgawi, kehilangan hak-hak surgawi, kehilangan hal-hal surgawi. Jangan diikuti. Jangan kita terjatuh ke dalam dosa seperti mereka. Almarhum Bapak Gembala atau Papa saya selalu berkata, kita bisa belajar dari pengalaman. Pengalaman kita sendiri atau juga pengalaman orang lain. Jadi kalau kita udah lihat Esau, kita udah lihat Adam dan Hawa, nggak perlu niru supaya bisa belajar. Kita bisa menjadi bijaksana dari kesalahan orang lain. Nggak perlu kita ikut-ikutan melakukan kesalahan yang sama dulu supaya bisa belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa siap sedia, kita bisa berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Dengan apa? Dengan melupakan kepentingan duniawi. Jangan terlalu berkutat dengan hal-hal duniawi. Ada yang jauh lebih penting. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua dengan terus berdoa. Oh saya berdoa Bu, kapan? 3 kali sehari saya berdoa. Makan pagi, makan siang, makan malam saya berdoa. Bukan hanya itu, kita berdoa terus supaya minta kekuatan dan pimpinan dari Tuhan untuk apa? Untuk supaya banyak uang saja? Tidak. Untuk supaya kita bisa hidup enak saja? Tidak. Kita terus berdoa, minta kekuatan dan pimpinan Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan ada banyak orang yang memulai tapi tidak setia sampai akhir. Ada banyak orang yang memulai tapi tidak finish strong, tidak finish well, tidak setia sampai akhir. Ada banyak orang yang memulai dengan semangat, dengan motivasi yang baik, tapi mereka terbentur di tengah jalan dan stop sampai di situ. Bahkan banyak dari antara mereka yang meninggalkan itu. Siap sedia bukan berarti kita harus terus-terusan melotot, nggak boleh tidur, kita nggak boleh santai, kita nggak boleh liburan, kita nggak boleh melakukan kesukaan kita. Tidak. Siap sedia lebih banyak kita isi dengan berdoa kepada Tuhan. Bosan berdoa, iya betul saya akui bosan berdoa. Makanya jangan punya target saya mau berdoa 2 jam sehari. Jangan Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari target saya mau berdoa 3 menit satu hari. Bapak Ibu, 3 menit rasanya sebentar. Kalau kita nonton film yang kita suka. 3 menit rasanya lama. Kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah seperti di gereja saat ini. Semua nengok-nengok lihat. Tapi kita bisa mulai dari 3 menit. Kalau kita udah bisa 3 menit, tingkatkan 5 menit. Kalau kita udah bisa berdoa 5 menit, tingkatkan 10 menit. 15 menit. Sama seperti orang diet Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara diet, Bapak Ibu mau punya target, saya mau turun 50 kilo dalam setahun. Susah. Lebih banyak yang gagal di tengah jalan. Ya, udah susah payah setengah mati makan sayur rebus-rebusan doang tanpa garam, gula, minyak. Cuma turun setengah kilo. Gue minum air 12 naik lagi 1 kilo. Capek banget kapan nyampe 50 kilo begitu kan. Tapi kita punya targetnya step by step Bapak Ibu Saudara. Saya mau turun 1 bulan. 1 kilo aja. Dikit amat kapan nyampe ke target 50 kilo. 1 kilo. Bulan kedua turun lagi 1 kilo. Bulan ketiga tanpa terasa akan lebih dari 1 kilo kita bisa turun. Nah itu yang harus kita lakukan. Jangan pasang target yang tidak bisa kita capai. Terutama saat kita berdoa. Nanti pikiran kita ngawang-ngawang. Aduh
baru 5 menit, kapan nyampainya nih ke 2 jam. Aduh, mau ke pasar nih, tapi udah janji mau doa. Akhirnya malah jadi gak benar. Tuhan gak pengen yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi siap sedia kita isi dengan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pengen kita komunikasi. Tuhan pengen kita punya relasi dengan Dia. Tuhan pengen ngobrol sama kita. Baik kita berdoa atau tidak di hari itu, toh Tuhan tetap menunggu. Dan menunggu itu pekerjaan yang paling gak enak. Saya yakin di sini gak ada dari kita yang suka menunggu. Makanya sekarang semuanya serba instan. Walaupun instan tetap ada prosesnya. Bikin mie instan tetap ada prosesnya. Tapi dipersingkat. Kita gak suka menunggu. Tapi kita suka membiarkan Tuhan yang menunggu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen berbicara dengan kita. Dia pengen menguatkan kita. Dia pengen membimbing kita. Dia pengen kasih tahu kita. Pada bulan dari awal kebaktian terjadi sedikit gangguan. Mungkin Bapak Ibu yang hadir tidak ada yang menyadari. Karena internet kita di hari itu mati total, Bapak Ibu Saudara. Dan kita ibadahnya secara live streaming. Secara manusia, jujur, saya sangat amat kesel begitu ya. Karena saya sangat kesel kalau segala sesuatu ada yang nggak berjalan dengan baik. Saya rasa Bapak Ibu Saudara juga begitu. Jadi walaupun kamera tetap terpasang segede-gede gaban begitu, itu hanya untuk merekam pada waktu itu. Dan kemudian saya bilang, Tuhan, saya dan seluruh pelayan sudah berusaha melakukan yang terbaik, melayani jemaat dengan baik. Kami berusaha melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Tapi kok bisa kayak gini? Internet mati itu bukan karena kami nggak bayar, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kuotanya kurang, juga bukan karena hari-hari minggu sebelum dan setelahnya toh tetap lancar. Ya udahlah, lalu dalam hati saya seolah-olah ada suara berkata, tunggu dulu lah, sabar. Sabar bagaimana? Orang kebaktian belum mulai begini kok sabar apanya yang disabarin gitu kan? Ya udah, ibadah tetap harus berjalan, the show must go on. Lalu kemudian saat penyampaian firman Tuhan, ketika saya dengarkan firman Tuhan, disitulah saya baru mengerti kenapa pada saat itu tiba-tiba internet mati. Saya rasa Bapak Ibu Saudara yang hadir mungkin menyadari apa yang terjadi. Karena khotbahnya rada nyerempet ke politik, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena internet mati, tidak bisa live streaming, otomatis tayang ulang dan bisa diedit di bagian-bagian yang kurang pas untuk disampaikan di mimbar Kristiani yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan. Dan di situ seolah-olah dalam hati saya Tuhan bicara, nah tuh kan, makanya sabar dulu, kamu tuh gak tahu apa-apa, aku yang atur semua. Pada saat itu dalam hati saya bilang, ya dia Tuhan, ampun. Sesuatu seperti itu bisa Tuhan berikan pimpinan karena apa? Karena Dia yang lebih tahu. Dia yang udah tahu apa yang diucapkan oleh pengkhotbah itu. Dia yang udah tahu apa yang akan dilakukan. Apakah orang yang memberikan proyek itu menipu atau tidak. Dia yang lebih tahu apakah karyawan yang akan kita wawancara itu jujur atau tidak. Dia yang akan lebih tahu apakah ketika kita keluar mobil, kita mengendarai kendaraan kita terjadi kecelakaan atau kita akan selamat. Dia yang lebih tahu semuanya. Dan sebab itu ayo kita terus berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta pimpinan dari Tuhan. Tanpa relasi yang baik dengan Dia, kita tidak akan bisa mampu tetap tegak. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Suatu hari, ada seorang anak bernama Mark yang mengikuti lomba mobil balap mainan. Nah, lomba ini sungguh meriah. Dan pada hari itu, hari Minggu, hari libur, itu babak final. Syarat dari lomba ini adalah setiap peserta harus bikin mobil mainannya sendiri untuk dilombakan atau dibalapkan begitu ya. Waktu itu babak final hanya tersisa 4 orang pemain saja di sana. Lalu kemudian mobilnya Mark ini dibandingkan dengan 3 lawannya sangat amat tidak istimewa. Mobil Mark ini yang paling jelek boleh dibilang begitu ya. Hanya terbuat dari kayu-kayu seadanya dan lampu klip di atasnya. Kalau dibandingkan dengan bahan-bahan baik dan hiasan-hiasan mewah para lawannya, aduh mobil ini benar-benar gak dijagoin deh begitu ya. Nah kemudian Mark tetap bangga dengan mobil buatannya sendiri. Tibalah saat yang dinantikan. Kemudian ayo semua peserta tiba di garis start begitu ya. Final akan dimulai. Semua anak bersiap-siap. Mereka akan mendorong mobil mereka sekencang-kencangnya lalu masuk ke dalam mobil dan jalan di 4 jalur yang terpisah. Tapi kemudian
sesaat sebelum lomba dimulai. Mark minta waktu sebentar pada panitia. Lalu dia tampak berkumat kali, seperti sedang berdoa. Dia begitu kusuk menutup matanya. Tangannya terkatup. Beberapa menit kemudian dia berkata, "Oke, saya siap." Gol! Tanda lomba dimulai. Dengan satu hentakan kuat, semua pemain mendorong mobilnya dan masuk ke dalam. Lalu kemudian penonton bersorak-sorai, menjagokan pemainnya masing-masing. Ayo, 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 ayo. Tali lintasan finish dilewati, putus. Dan ternyata Mark lah pemenangnya dengan mobil paling butut di antara 3 lawan lainnya. Wah, semua orang senang. Mark juga senang. Lagi-lagi dia mengatupkan tangannya dan berkomat kami. Dalam hati dia mengucapkan terima kasih, puji syukur. Saat pembagian piala, semua dipanggil maju ke depan. Juara 1, 2, 3. Mark berdiri dengan bangga, dengan senyum yang sumringah. Siapa yang gak bangga dengan mobil butut bikinan tangan sendiri? Tapi ternyata dia juara 1 kita. Saya mau tanya dulu ya hadirin. Mark, jagoan, kamu pasti tadi minta waktu berdoa supaya Tuhan kasih kamu kemenangan kan? Tadi kamu berdoa supaya Tuhan kasih pimpin yang lain kalah dan kamu yang menang kan? Wah, ternyata benar kamu yang menang. Tapi senyum sumringah Mike terkatup. Lalu kemudian dia menatap dan dia bilang, "Tidak, saya tidak berdoa seperti itu. Bukan. Sepertinya tidak adil kalau saya meminta Tuhan menyakiti pemain lainnya supaya saya menang. Saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih saya kekuatan, supaya saya nggak nangis waktu saya kalah. Itu aja." Bapak Ibu Saudara, ketika membaca ilustrasi ini, saya terharu. Seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, kita harus menghitamkan orang lain supaya kita terlihat putih. Kita harus black campaign orang lain supaya kita terlihat indah. Tidak perlu seperti itu. Semua hadirin yang mendengar hal apa yang dikatakan terhanyut dan terdiam sesaat. Baru beberapa saat kemudian terdengarlah gemuruh tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mark yang juara, dan juga untuk apa yang diucapkan pemikiran dari seorang anak kecil yang ternyata bisa mengajari para orang dewasa lainnya. Mark tidak berdoa untuk menang. Mark tidak berdoa untuk menyakiti pemain lainnya. Mark berdoa tidak untuk kepentingan dia ingin menjadi juara, tidak. Mark hanya minta kepada Tuhan supaya dia punya kekuatan bertahan sampai akhir. Dia bisa sampai ke garis finish. Dia bisa menyelesaikan lomba sepenuhnya. Itu saja yang dia minta. Karena dia tahu kemampuannya, dia tahu kapasitas mobilnya. Mungkin terlalu sering kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan segala halangan, jauhkan segala rintangan, jauhkan segala penyakit, jauhkan segala orang jahat, dan sebagainya. Padahal semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita bertumbuh. What doesn't kill you will make you stronger. Apa yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat, saudara. Yang kita butuh adalah kekuatan dari Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Yang kita butuh adalah bimbingan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, dan Dia pasti lebih tahu. Kita seringkali cengeng. Kita seringkali lemah dalam menghadapi hidup ini. Dan itu manusiawi, wajar. Oleh sebab itu, ayo terus berdoa, minta sama Tuhan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ini tetap setia sampai akhir. Karena dalam hidup kekristenan, yang penting bukan bagaimana kita memulainya, tetapi yang penting bagaimana kita menyelesaikannya di saat akhir. Mari kita tanya diri kita masing-masing, akankah kita terus berjuang setia menyelesaikan sampai akhir bagi Kristus? Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti bukanlah suatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Dia tidak akan datang sebagai bayi mungil yang mungkin ditandai dengan bintang dan hanya segelintir orang yang paham, tidak. Tapi Dia akan datang di atas awan-awan dengan peristiwa yang luar biasa, sehingga semua penduduk bumi akan melihat kejadian ini. Oleh karena itu kita umat Kristen, ayo kita harus lebih serius.
Kita harus menganggap ini hal yang penting, sehingga kita harus berjaga-jaga, tetap memiliki iman yang setia sampai akhir, sehingga kita selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan saja, di mana saja, dengan penuh sukacita. Ya, Tuhan datang, selesai hidup saya di dunia ini. Karena di dalam kerajaan surga bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus, itu jauh lebih indah. Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi macet-macet. Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi harga-harga. Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi gaji yang dipotong. Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi kebutuhan hidup. Semuanya udah enak di sana. Jadi kita bisa menyambut dengan rasa penuh sukacita, bukan dengan rasa takut, cemas, khawatir, karena kita telah menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan selama ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berjaga-jaga, kita siap sedia. Tadi yang pertama dengan apa? Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan sepenuh hati, jangan asal-asalan jaganya. Yang kedua, kita siap sedia dengan jangan lagi terlalu berkutat dengan hal-hal duniawi, mengejar hal-hal duniawi yang justru tidak penting, sehingga akhirnya kita kehilangan hal-hal surgawi yang lebih penting. Yang ketiga, kita siap sedia dengan apa? Terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan, supaya kita bisa tetap setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal. Mari kita sama-sama berdoa untuk peneguhan firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjalanan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan bahwa kami tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai di dalam dunia ini. Dunia ini makin kacau, dunia ini makin tidak menentu, dunia ini makin gak enak buat ditempati, dunia ini makin gak jelas, alam seolah-olah pun semakin memberontak, politik semakin tidak menentu, dan semua pemerintahan di dunia ini menjadi kacau. Bapa, harapan kami adalah kami ingin ketika Tuhan datang yang kedua kali nanti, kami terangkat ke surga. Dan ketika iman kami tetap setia tertuju kepadamu, maka hal itu otomatis seperti magnet yang tertarik kepada besi. Kami otomatis terangkat ke surga. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin berjaga-jaga. Kami ingin siap sedia, karena kami tidak ingin tertinggal. Kami ingin menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh, dengan segala kewaspadaan, bukan dengan asal-asalan. Kami ingin Tuhan tidak lagi terlalu memusingkan hal-hal duniawi, sehingga kami kehilangan hal-hal yang surgawi yang lebih penting, yang justru kekekalan itu akan kami nikmati. Tuhan, kami juga rindu, kami bisa berjaga-jaga, kami bisa siap sedia dengan terus berdoa, punya relasi dengan Tuhan, karena kekuatan-Mu itulah yang membuat kami tetap bisa melangkah. Hikmat-Mu itulah yang bisa membuat kami bisa mengambil keputusan dengan tetap. Bimbingan-Mu itulah yang membuat kami tidak salah dalam mengambil jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalankan firman-Mu. Roh Kudus, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya terus dampingi kami, terus sertai kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan, amin. Saya undang